Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta yang dirahmati oleh Allah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang metodologi kitab At-Tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim karya Aisyah Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Bintu Syati. Saya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana biografi Mufassir. Aisyah Abdurrahman ini lahir di kota Dimyat, yakni sebuah kota di delta Sungai Nil bagian utara Mesir. Beliau ini lahir pada tahun 1913 Masehi dan wafat pada tahun 1998 Masehi. Jadi kalau kita hitung, beliau ini meninggal di usia 85 tahun. Aisyah Abdurrahman ini merupakan putri dari pasangan Syekh Muhammad Ali Abdurrahman dan Faridah Abdussalam Muntashir. Bagaimana kondisi sosial pada saat itu? Aisyah Abdurrahman ini lahir dari keluarga yang sangat agamis, ya, sangat agamis. Kenapa saya katakan sangat agamis? Kedua orang tuanya ini merupakan tokoh agama. Di sisi lain, kakeknya, yakni Syekh Al-Kabir Ibrahim Adam Huji, kakek dari ibunya ya, itu juga beliau merupakan ulama Al-Azhar. Artinya Aisyah ini dari background keluarga itu merupakan putri dari tokoh ya, dari tokoh dan ulama. Selain itu, kondisi beliau ini lahir dari keluarga dan juga hidup di lingkungan yang mana masyarakat itu masih konservatif ya untuk pendidikan bagi wanita. Artinya apa? Perempuan itu dipahami oleh mereka, begitu juga keluarganya ya, itu memiliki batas ruang gerak. Artinya perempuan itu tidak tepat ketika aktif di dunia publik. Perempuan itu harus di domestik, artinya harus di rumah, begitu ya. Itu nanti yang menjadi tantangan Aisyah Abdurrahman ini ketika melanjutkan pendidikannya. Kemudian Aisyah Abdurrahman ini merupakan tokoh mufassir perempuan ya, yang sangat produktif sekali. Beliau ini banyak karyanya ya, hampir 40-an lebih karya-karya beliau, baik di bidang sastra, baik di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, baik di bidang dirasa Islamiyah secara umum dan lain sebagainya. Ya, hanya saja beliau memang dikenal dengan seorang yang ahli di bidang sastra ya. Banyak penghargaan beliau di bidang kajian sastra. Beliau ini lebih dikenal dengan nama Bintu Syati. Kenapa lebih dikenal dengan Bintu Syati? Bintu Syati ini sebetulnya merupakan nama pena yang biasa beliau gunakan ketika menulis di beberapa majalah-majalah ya. Kenapa beliau menggunakan nama pena, tidak menggunakan nama aslinya ketika menulis? Karena beliau ini khawatir akan kemarahan ayahnya ketika nanti ayahnya membaca tulisan-tulisan beliau di beberapa majalah. Karena memang pada dasarnya sejak awal ayahnya ini sangat menentang pendidikan Aisyah di luar ya. Itulah mengapa Aisyah Abdurrahman ketika menulis di beberapa artikel menggunakan nama pena yakni Bintu Syati. Selanjutnya, bagaimana riwayat pendidikan Bintu Syati? Bintu Syati ini memulai pendidikannya pada tahun 1918 Masehi, jadi ketika beliau berumur 5 tahun. Di situ beliau belajar dengan Syekh Murs, di situ beliau banyak belajar tentang keagamaan dan juga menghafalkan Al-Quran. Kemudian pada tahun 1920 Masehi, jadi 2 tahun kemudian, Bintu Syati ini, karena memang umurnya sudah 7 tahun ya, Bintu Syati ini menginginkan untuk masuk sekolah formal, hanya saja memang oleh ayahnya ditentang ya, oleh ayahnya ditolak. Karena apa? Karena menurut beliau seorang perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya, begitu ya. Kalau belajar ya belajar di rumah, dan itu memang didukung sekali oleh ayahnya ya. Hanya saja beliau ini memang
beliau ini kan ulama konservatif ya, ulama yang masih memegang teguh pemahaman lama begitu ya. Nah, beliau itu berpegang teguh di surah Al-Ahzab, yakni Bismillahirrahmanirrahim, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi kalau saya terjemahkan ya, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah di rumah kalian, begitu ya. Buyutikunna berarti ke perempuan ya. Dan tetaplah tinggal di rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah berhias diri dan janganlah bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Nah, salah satu ayat itulah yang menjadi prinsip ayahnya Bintu Syati untuk mengekang Bintu Syati untuk tidak keluar dari rumahnya, begitu ya. Jadi kalau belajar ya belajarnya dari rumah, bukan kemudian dia harus sekolah dasar, apalagi di sekolah formal. Nah, karena Bintu Syati ini sedih ya, karena apa yang beliau inginkan itu tidak kemudian diizinkan oleh ayahnya. Kemudian ibunya Bintu Syati ini meminta, karena melihat kesedihan anaknya ya, kemudian ibunya itu meminta bantuan kepada kakeknya, yakni Syekh Ibrahim Damhuji, kakeknya Bintu Syati ya, berarti itu ayah dari ibunya Bintu Syati, untuk membujuk ayahnya Bintu Syati. Singkat cerita, ayahnya Bintu Syati kemudian mengizinkan Bintu Syati melanjutkan sekolah dasar di sekolah formal ya. Nah, ketika sudah selesai sekolah dasar, yang tepatnya pada umur 13 tahun ya, Bintu Syati ini ingin melanjutkan sekolah menengah pertama. Lagi-lagi ayahnya juga menolaknya ya, karena memang tradisi pada saat itu perempuan ketika sudah berumur 13 dia harus di rumah, tidak boleh keluar. Tetapi karena bantuan dari kakeknya, akhirnya Bintu Syati ini diizinkan untuk melanjutkan sekolah menengah pertama. Nah, kemudian setelah selesai Bintu Syati ini melanjutkan sekolah keguruan ya, hanya saja baru 1 tahun pertama, sudah 1 tahun pertama berjalan, kakeknya itu meninggal dan itu Bintu Syati sangat terpukul sekali, karena memang sudah tidak ada lagi yang mendukung, terutama mendukung bagaimana pendidikan beliau ya, karena kan ayahnya itu sangat menentang Bintu Syati ketika Bintu Syati belajar di luar rumah begitu. Nah, ketika ayahnya sudah meninggal, ketika kakaknya sudah meninggal, Bintu Syati diminta pulang oleh ayahnya ya, padahal baru 1 tahun pertama. Nah, ketika beliau diminta untuk pulang, di situ Bintu Syati sangat sedih sekali ya, tetapi tidak kemudian beliau itu berputus asa, tetap belajar ya tentang ilmu-ilmu keguruan itu, yang pada akhirnya ketika tahun ketiga Bintu Syati ini bisa mengikuti ujian dan lulus dengan predikat yang sangat bagus ya, paling tertinggi begitu, yang kemudian akhirnya Bintu Syati itu diangkat menjadi seorang guru. Nah, ketika beliau diangkat menjadi seorang guru, di situ Bintu Syati juga banyak membaca buku-buku, kitab-kitab ya, untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Nah, di situ Bintu Syati berhasil ya masuk di perguruan tinggi, dan beliau mengambil jurusan sastra dan bahasa Arab di Universitas Fuad I Kairo. Dan di kampus yang sama, Bintu Syati juga mampu menyelesaikan masternya, dan juga beliau mampu menyelesaikan doktornya. Selanjutnya, identifikasi fisiologis kitab At-Tafsir Al-Bayani dari Quran Al-Karim. Kitab tafsir ini terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama hanya terdiri dari 7 surat yang ada di juz 30, yakni surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, An-Nazi'at, Al-Balad, dan At-Takatsur. Sementara jilid yang kedua juga terdiri dari 7 surat, yakni surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Asr, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Humazah, dan Al-Ma'un. Jadi kitab tafsir yang ditulis oleh Bintu Syati ini hanya memuat 14 surat, dan itu pun hanya surat yang ada di juz 30 ya, jadi hanya 14 surat. Nah, kitab tafsir ini
Untuk yang jilid pertama itu dicetak pada tahun 1962 Masehi. Sementara jilid 2-nya dicetak dan dipublikasikan pada tahun 1969 Masehi. Selanjutnya adalah identifikasi metodologis kitab At-Tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim. Kitab tafsir ini di dalam muqaddimahnya ya, Bintu Syati itu menjelaskan bahwa metode yang beliau pakai di dalam menafsirkan 14 surah itu, beliau mengadopsi metode yang ditawarkan oleh Amin Al-Khuli. Amin Al-Khuli ini merupakan dosen beliau, guru beliau, dan juga sekaligus beliau ini merupakan suami Bintu Syati ya. Nah, Amin Al-Khuli ini di dalam karyanya ya, Manahijut Tajdid, beliau itu menawarkan dua agenda besar yang semestinya dilakukan oleh seorang mufasir di dalam melakukan proses penafsiran Al-Quran. Yang pertama adalah dirasah mahwal Al-Quran, yakni kajian seputar Al-Quran, kajian yang mengitari Al-Quran itu sendiri. Nah, ketika seorang mufasir menafsirkan Al-Quran, menurut Amin Al-Khuli ya, yang diadopsi oleh Bintu Syati, seorang mufasir itu hendaknya ketika mengkaji Al-Quran itu tidak hanya mengkaji Al-Quran itu sendiri, tetapi juga mengkaji apa yang mengitari Al-Quran itu sendiri. Misalnya, mufasir itu memahami betul bagaimana proses turunnya Al-Quran, bagaimana sabab nuzul turunnya Al-Quran ya, bagaimana sebab turunnya Al-Quran. Di sisi lain juga mufasir memahami betul bagaimana kondisi sosiohistoris di mana Al-Quran itu turun, memahami betul bagaimana situasi kultural pada saat Al-Quran itu turun, memahami betul bagaimana kondisi geografis masyarakat Arab pada saat Al-Quran itu turun, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran yang memang ditafsirkan ya, itu betul-betul objektif dan betul-betul memberikan penawaran, artinya betul-betul menafsirkan Al-Quran secara objektif begitu ya, tidak subjektif sebagaimana yang sering dilakukan oleh mufasir, atau beliau juga melakukan penilaian terhadap mufasir-mufasir klasik pada masa sebelumnya. Kemudian yang selain kajian dirasah mahwal Al-Quran ya, kajian seputar Al-Quran, beliau juga memberikan tawaran yang kedua adalah dirasah ma fil Quran, kajian Al-Quran itu sendiri ya, kajian mengenai Al-Quran itu sendiri. Misalnya ketika seorang mufasir menafsirkan Al-Quran, maka hal pertama yang dipahami, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami betul makna kata ya, dilalatul lafzi. Jadi memahami betul makna kata. Karena memang Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, jadi harus memahami betul makna kata asli dari bahasa tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang mufasir ketika menafsirkan, memaknai kata supaya tidak parsial seperti penafsir sebelumnya, tidak parsial, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penelusuran terhadap kata-kata yang sama dari kata tersebut. Misalnya ketika mufasir ingin memahami makna kata al-insan, maka mufasir tersebut seharusnya ya melakukan penelusuran kata-kata al-insan di dalam Al-Quran itu apa sebetulnya. Jadi ketika seorang mufasir itu melakukan penelusuran makna kata tersebut secara menyeluruh, maka penafsirannya akan betul-betul jelas ya, apa sebetulnya yang dikehendaki Al-Quran dari kata tersebut begitu. Nah, ini yang kemudian dikatakan pendekatan tematik ya, jadi melakukan penelusuran, karena memang penafsiran selama ini penafsirannya parsial ya, hanya mengambil ayat-ayat tertentu saja, tidak melakukan penelusuran secara menyeluruh dari kata tersebut. Nah, setelah memahami makna kata, maka mufasir juga harus memahami susunan katanya. Susunan kata ya, itu nanti bisa dibantu dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah ataupun yang lainnya, begitu ya. Nah, dari dua agenda besar yang ditawarkan oleh Amin Khuli ini, kemudian dikonkretkan ya menjadi 14
Qatlanaha oleh Bintu Syati, dan ini diterapkan di dalam kitab tafsirnya. Yang pertama adalah mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Jadi ketika menafsirkan kata ya, beliau itu akan mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang kata tersebut. Dalam artian, dalam rangka sehingga bisa memberikan makna secara menyeluruh dari kata tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, surat dan ayat tersebut kemudian disusun sesuai dengan kronologi pewahyuannya ya. Jadi disesuaikan dengan tartib nuzuli begitu ya. Kenapa disesuaikan dengan kronologi pewahyuannya? Dalam rangka untuk melihat misalnya ketika Anda menafsirkan, ingin mengetahui konsep jihad ya, konsep jihad di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Anda melakukan disusun sesuai dengan kronologi pewahyuannya, maka di situ Anda akan memahami betul bagaimana perkembangan Al-Qur'an berbicara tentang jihad. Misalnya, Al-Qur'an berbicara tentang jihad itu tidak kemudian dipahami secara fisik ya, tetapi di situ lebih kepada ibadah dan sebagainya, misalnya begitu ya. Jadi dengan kronologi pewahyuannya itu akan mengetahui bagaimana perkembangan makna dari ayat tersebut ya, makna dari kata tersebut. Di sisi lain juga untuk melakukan kontekstualisasi ya, ketika kita memahami betul bagaimana kronologi pewahyuannya. Kemudian yang ketiga, arti kosakata yang termuat dalam Al-Quran harus dilacak dari linguistik aslinya, yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ketika ingin memahami makna kata, itu beliau melakukan pelacakan, penelusuran kata-kata yang sama yang ada di dalam Al-Quran, sehingga tergambar betul apa yang dikehendaki Al-Quran dari kata tersebut. Di sisi lain beliau juga melakukan munasabah ya, misalnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, beliau melakukan penafsiran kata al-insan ya di situ, bahwa al-insan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu. Al-Qur'an berbicara manusia diciptakan dari sesuatu itu menggunakan kata al-insan. Nah, di situ beliau melakukan penelusuran terhadap kata al-insan yang memang menunjukkan, mengindikasikan bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu, begitu ya. Kemudian beliau melakukan munasabah yang lain. Jadi al-insan di dalam surah Al-Alaq ya, itu memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah diciptakan dari sesuatu. Kemudian beliau melakukan penelusuran terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang al-insan diciptakan dari sesuatu. Itu kan banyak ya, mintin, min sulalati mintin, dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu menunjukkan bahwa manusia itu diberikan anugerah. Jadi Al-Qur'an menggunakan kata al-insan itu menunjukkan bahwa manusia itu diberikan anugerah, ini berupa akal dan ilmu ya. Di situ kemudian beliau melakukan penelusuran terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang al-insan, manusia itu diberikan ilmu, diberikan akal, begitu ya. Itu kan juga banyak ya ayat yang berbicara tentang itu. Nah, kemudian di situ juga ada kalla innal insana layatgha ya, bahwa manusia itu di situ memiliki memiliki unsur negatif ya. Di situ juga beliau melakukan penelusuran terhadap kata-kata al-insan yang menunjukkan bahwa manusia itu di sisi lain juga memiliki sifat negatif ya. Itu kan juga banyak ya. Misalnya di dalam surah Yusuf dijelaskan bahwa manusia itu ketika mengalami kesulitan, maka dia itu akan mengingat Allah, tetapi ketika dia sudah tidak mengalami kesulitan, maka yang terjadi manusia itu lupa dengan Allah. Itu kan bagian daripada sifat negatif manusia ya. Di ayat yang lain juga banyak yang menjelaskan bahwa manusia itu menggunakan kata al-insan ya, bahwa manusia itu suka berputus asa,
dan lain sebagainya ya, itu merupakan sifat negatif. Artinya beliau melakukan pelacakan dan juga melakukan munasabah ya, menghubungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian yang keempat adalah untuk memahami pernyataan-pernyataan yang sulit, seorang mufassir itu harus berpegang pada makna nas dan semangatnya. Artinya ketika mufassir itu mendapati makna-makna yang sulit, maka harus berprinsip ya. Karena beliau ini menghindari adanya penafsiran yang sektarian, yang dalam rangka untuk melegitimasi kelompoknya masing-masing, kemudian juga menghindari penafsiran yang mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya ya. Jadi melihat maqasidus syariah, artinya tujuan syariat turunnya Al-Quran itu apa sebetulnya. Jadi berpegang teguh pada prinsip tersebut. Nah, keempat langkah inilah yang beliau terapkan di dalam menafsirkan 14 surah tersebut ya. Baik, saya berikan contoh penafsiran Bintu Syati ya. Di sini saya berikan surat Al-Asr contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi beliau ini ketika hendak menafsirkan maka menyebutkan ayat secara lengkap terlebih dahulu begitu. Oke, setelah beliau menyebutkan ayat-ayatnya, baru kemudian beliau melakukan penafsiran ya. Tapi sebelum masuk penafsiran wal asri, di sini beliau menjelaskan terlebih dahulu bahwa beliau menjelaskan bahwa surah Al-Asr ini merupakan surat Makkiyah, yakni turun sebelum Nabi Muhammad berhijrah begitu ya. Nah, surah Al-Asr ini kalau dilihat dari tartib nuzuli ya, dilihat dari urutan turunnya Al-Quran, itu dia dalam urutan ke-13. Sebelum surah Al-Adiyat, setelah surah Asy-Syarah, Al-Insyirah ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan makna asal ya, makna asal dari kata Al-Asr itu sendiri. Beliau katakan bahwa kata Al-Asr ini memiliki makna asli secara bahasa itu adalah tekanan ya. Tekanan untuk mengeluarkan sesuatu, tekanan untuk mengeluarkan sesuatu, karena ditekan jadi mengeluarkan sesuatu begitu ya, tekanan untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, beliau jelaskan juga bahwa orang-orang Arab menggunakan kata tersebut, menggunakan kata al-asr itu ya, secara hakiki, secara hakikat itu digunakan untuk perasan anggur ya. Tadi kan makna secara bahasa itu tekanan untuk mengeluarkan sesuatu. Perasan anggur berarti anggur yang diperas yang kemudian akhirnya mengeluarkan sesuatu begitu ya. Jadi secara hakiki itu orang-orang Arab biasa menggunakan untuk perasan anggur begitu ya dan lainnya. Di sisi lain juga beliau menjelaskan bahwa ini saya persingkat aja ya supaya mempersingkat waktu. Di sisi lain juga beliau menjelaskan bahwa secara majazi kata al-asr ini digunakan untuk menunjukkan pembatasan ya, al-habsi fil habsi ya, menunjukkan pembatasan begitu. Selain itu juga digunakan secara majazi ya, digunakan untuk menekan sesuatu sehingga keluar air atau keluar minyak. Ini artinya beliau itu melakukan makna seperti yang 4 langkah metode tadi ya. Beliau melakukan identifikasi makna kata itu secara aslinya itu seperti apa. Karena memang Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, berarti kita melakukan identifikasi makna kata dari bahasa Arab itu apa yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab begitu. Nah, setelah mencari makna secara hakiki, baru kemudian beliau juga melakukan identifikasi makna secara majazi ya. Nah, setelah itu baru kemudian beliau melakukan walladzi fil Qur'an minal madah. Jadi setelah itu baru kemudian beliau mengidentifikasi bagaimana kata al-asr itu digunakan di ayat-ayat Al-Quran yang lain selain dalam surah Al-Asr ya. Beliau mengatakan bahwa
Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'syiru khamra. Masuk bersamanya, bersama Yusuf ya, masuk bersamanya di penjara itu ada 2 pemuda. Jadi ada 2 pemuda yang juga masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Qala ahaduhuma, salah satu di antara keduanya berkata, inni arani, sesungguhnya saya bermimpi, a'syiru khamra, bahwa saya memeras anggur. Jadi kata a'syiru di situ diartikan memeras ya. Memeras. Oke, kemudian beliau juga mengambil di surah An-Naba ya. Wa anzalna minal mu'asyirat, kata mu'asyirat itu ya, ma'an thajjaja. Jadi dan kami turunkan dari awan air yang tercurah begitu ya. Jadi mu'asyirat itu diartikan awan karena memang awan itu kan menyimpan banyak air ya. Nah, ketika terjadi hujan itu seakan-akan awan itu terperas gitu ya. Oke, jadi mu'asyirat ini diartikan awan. Dan selain surah An-Naba sama surah Yusuf ayat 36, An-Naba 14, ada juga surah Yusuf ayat 49, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun." Jadi beliau melakukan penelusuran kata-kata Al-Asr selain dalam surah Al-Asr ya. Berarti penerapan 4 metode itu salah satunya sudah beliau lakukan ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, setelah beliau menjelaskan makna Al-Asr, baik dari aspek bahasa, makna kata aslinya, dan juga makna Al-Asr dari kata-kata yang ditelusuri dari Al-Quran ya, yang asal katanya juga sama-sama Al-Asr. Setelah itu kemudian beliau menjelaskan kata Al-Asr dalam surah Al-Asr ya. Nah, di sini beliau ini saya persingkat saja ya. Di sini beliau mengutip pendapat para mufasir ya. Ada pendapatnya Imam At-Tabari, ada Az-Zamakhsyari, ada Abu Hayyan, ada Ar-Razi ya dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ada juga An-Naisaburi dalam kitab Gharaibul Quran dan lain sebagainya ya. Beliau mengutip banyak pendapat para mufasir, hanya saja beliau lebih mengunggulkan yang mengatakan bahwa Al-Asr ini diartikan sebagai masa ya, sebagai masa. Jadi Allah memberikan sumpah, artinya sumpah demi masa. Itu menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting sekali. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa Al-Quran ketika berbicara tentang sumpah, ya, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang disumpah itu memang sesuatu yang sangat penting sekali. Sama halnya dengan masa ya. Allah bersumpah dengan masa, itu menunjukkan bahwa memang waktu itu sangat penting sekali. Waktu tidak akan pernah kembali lagi, waktu tidak akan pernah terulang. Nah, jadi kita harus betul-betul memanfaatkan waktu. Makanya di situ Allah bersumpah demi waktu begitu ya. Ini di pembahasan setelahnya ya, hanya saja memang saya meng-screenshot yang ini. Nah, setelah itu juga beliau menjelaskan kata al-insan ya. Beliau karena memang beliau menggunakan pendekatan tematik ya. Ketika berbicara tentang al-insan, beliau juga banyak melakukan penelusuran terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang manusia ya. Misalnya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas dan lain sebagainya. Jadi beliau melakukan penelusuran terhadap manusia di dalam Al-Quran itu seperti apa. Beliau juga melakukan pembedaan antara kata al-ins dan kata al-insan begitu ya. Kalau al-ins kata beliau di dalam Al-Quran itu terdapat 18 ya. Pengulangan kata al-ins itu
ada 18. Dan kata al-ins itu disebutkan di dalam Al-Quran itu selalu bersamaan dengan kata al-jin. Itu menunjukkan bahwa manusia dan jin itu memang berbeda, memiliki sifat yang berbeda. Selain itu juga, kata beliau, Allah menyebutkan kata al-insan di dalam Al-Quran itu ada 65 kali. Di situ tergambar bahwa manusia itu diberi tanggung jawab, diberi tugas, diberikan ujian, baik itu beri ujian kebaikan maupun ujian keburukan. Di sisi lain juga manusia diberi ilmu, manusia diberi kemampuan berdebat dan lain sebagainya ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa kata al-insan di dalam surah Al-Asr ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki beban, memiliki tugas dan tanggung jawab baik secara individual maupun sosial kemasyarakatan. Artinya, beliau itu ketika melakukan penafsiran, melakukan penelusuran terhadap kata-kata yang sama ya, sehingga bisa memberikan kesimpulan makna kata itu secara menyeluruh, tidak bersifat parsial. Selanjutnya, saya berikan contoh penafsiran surah Ad-Duha ya. Suratul Duha, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi beliau sebutkan ayatnya terlebih dahulu secara lengkap ya. Kemudian baru di bawahnya beliau memberikan penafsiran. Oke, setelah beliau Bintu Syati menyebutkan ayat surah Al-Duha, kemudian beliau di bawahnya menjelaskan seperti ini, bahwa surah Makkiyatun bila khilafin, bahwa surah Al-Duha ini tidak terjadi perbedaan di antara para ulama, bahwa surah Al-Duha ini merupakan surah Makkiyah, berarti turun sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian beliau sebutkan bahwa surah Al-Duha ini kalau dilihat dari tartib nuzul ya, itu turun di urutan 11 ya, setelah surah Al-Fajr. Kan kita tahu bahwa yang pertama surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan seterusnya ya. Nah, yang ke-10 surah Al-Fajr, kemudian yang ke-11 adalah surah Al-Duha. Kemudian beliau katakan bahwa wal mufassirun mujmi'una ala anna sababan nuzul, bahwa para mufassir itu sepakat mengenai sabab nuzul turunnya surah Ad-Duha ini, di mana surah Ad-Duha ini turun karena adanya keterlambatan wahyu kepada Rasul ya. Jadi kan Nabi dari surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kemudian Al-Lahab dan seterusnya ya, sampai pada surah Al-Fajr. Nah, setelah itu ada jangka waktu yang cukup lama, sehingga Nabi Muhammad itu gelisah, kok tidak diturunkan wahyu lagi begitu ya. Nah, kegelisahan beliau inilah yang menjadikan turunnya surah Ad-Duha begitu. Itu menjadi sabab nuzul turunnya surah Ad-Duha. Nah, karena adanya jangka waktu yang cukup lama ya antara surah Al-Fajr ke surah Ad-Duha ini, yang kemudian akhirnya ada yang mengatakan ya, wakilah ada yang mengatakan bahwa karena Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu, ada yang mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya dan telah dibencinya begitu ya. Nah, ini semua sepakat di antara para ulama. Hanya saja di sini yang terjadi perbedaan di antara para ulama itu mengenai siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggal Tuhannya dan telah dibenci oleh Tuhannya. Itu yang terjadi perbedaan pendapat. Dalam suatu riwayat, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Rasulullah sendiri yang mengadu kepada Siti Khadijah mengenai terputusnya wahyu, bahwa Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Tuhanku telah meninggalkanku dan telah membenciku begitu ya. Yang kemudian akhirnya Siti Khadijah meredamnya, yang nanti di surah Ad-Duha kan ada ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya bahwa Tuhanmu itu tidaklah meninggalkanmu dan tidak membencimu juga begitu ya. Di riwayat yang lain, wa fi riwayah tsaniyah, di riwayat yang kedua, bahwa yang mengatakan itu adalah Siti Khadijah sendiri.
Kemudian ada juga yang mengatakan di riwayat yang ketiga bahwa yang mengatakan itu adalah istri dari Abu Lahab ya, yakni Ummu Jamil. Kemudian ada juga riwayat yang keempat yang mengatakan bahwa yang mengatakan Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya dan telah dibencinya itu adalah orang-orang musyrik. Artinya di sini semua ulama sepakat mengenai turunnya surah Ad-Duha karena adanya keterlambatan wahyu yang kemudian ada yang mengatakan Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tetapi perbedaan ulama itu mengenai siapa kira-kira yang mengatakan itu, begitu ya. Setelah beliau menjelaskan sabab nuzul dari surah Ad-Duha, kemudian beliau baru masuk penafsiran surah Ad-Duha itu sendiri. Beliau menjelaskan di awalnya, beliau menjelaskan wawu ya, wawu dalam kata wadduha itu menunjukkan sumpah ya, qasam, di mana di sini beliau juga mengutip pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana ketika Allah bersumpah dengan objek ada muksambih ya. Jadi objek yang dijadikan sumpah itu menunjukkan keagungan muksambih, keagungan objek yang dijadikan sumpah. Beliau juga menjelaskan makna kata Ad-Duha, melakukan penelusuran terhadap kata Ad-Duha. Di sisi lain juga beliau mengutip pendapatnya para mufasir yang lain ketika menafsirkan kata Ad-Duha dan lain sebagainya ya. Jadi karakter beliau itu memang ketika menafsirkan menerapkan 4 langkah metode yang beliau tawarkan itu yang beliau adopsi dari suaminya yakni Amin al-Khulli. Baik, dengan demikian saya simpulkan bahwa metode yang digunakan oleh Aisyah Abdurrahman bintu Syati ini di dalam kitab At-Tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim menggunakan metode tematik, sementara sumber yang digunakan beliau itu menggunakan bil ma'thur dan bil ra'yi. Tadi kita lihat sendiri ya bahwa ketika beliau menjelaskan sabab nuzul surah Ad-Duha beliau mengutip riwayat ya, hanya saja memang tidak menyebutkan matan secara utuh, hanya mengatakan ada riwayat ini, ada riwayat ini. Tetapi memang sumber kitab tafsirnya itu didominasi oleh bil ra'yi. Kemudian coraknya kitab tafsir ini adalah coraknya sastra ya, karena memang keahlian beliau ini adalah dari S1, S2, S3 itu memang menggeluti kajian sastra. Nah, sementara untuk identifikasi ideologisnya, di sini kalau kita membaca kitab At-Tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim itu tidak didapati ya, karena memang beliau ini hanya menjelaskan 14 surah, di mana surah itu tidak menjelaskan ayat ahkam, tidak menjelaskan aliran kalam dan lain sebagainya ya. Jadi tidak teridentifikasi ketika membaca karya ini ya, At-Tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.